Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahbati fillah rahimakumullah. Ini saya bersama dengan Ustaz Budi. Ustaz, mohon nasihatnya untuk kita semua, para penggiat dakwah di pondok pesantren, termasuk para pengusaha juga, yang dimana nasihat untuk kami semoga menjadi pegangan dan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, Ustaz. Monggo, Ustaz. Masya Allah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman semua, para ustadz, para pengusaha muslim, para da'i, para orang-orang baik muhsinin semuanya, hafizakumullah. Bicara tentang itu semua, itu bicara tentang hal yang sangat besar dan lebar. Tapi saya cuma ingin sampaikan beberapa poin. Pertama adalah pusaran utama dari kehidupan ini sebenarnya pendidikan. Itu bisa kita lihat di dalam Quran, di dalam hadis Nabi, dalam sejarah muslimin. Jadi pusaran utama pendidikan. Kalau pendidikan itu pusarannya baik, dia berpusar sebagaimana yang dulu dicontohkan oleh para salafus soleh dulu, maka semua hal akan berputar di sekelilingnya. Mau ekonomi, ya kan, mau kekuasaan, mau seni, mau apa, mau itu semua akan berputar di situ. Nah, makanya poin pertama adalah para ahli ilmu di pesantren-pesantren itu harus memastikan bahwa ini itu benar-benar harus on the track, betul-betul di atas jalur pendidikan Islam. Jangan label, jadi jangan label pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam tapi nanti isinya cuma tempel-tempelan doang Islam gitu kan. Pendidikan Islam kemudian Quran nggak jadi target utama. Bagaimana ceritanya pendidikan Islam gitu, Zat? Kira-kira kan? Sekedarnya. Tapi kan Islam tidak hanya Quran, betul. Quran itu dipelajari, dihafal, dipelajari. Itu bukan untuk Anda hanya jadi ahli tafsir atau jadi ahli ilmu agama, enggak. Seluruh muslimin zaman dulu basicnya itu. Coba aja cek semua buku-buku pendidikan Islam. Itu contoh ya. Jadi memang betul-betul yuk kita lakukan, kita desain pendidikan kita ini dengan pola yang betul-betul Islami. Kemudian yang kedua, kemudian coba lihat sistem pendidikan Islam itu. Di situ nanti kita akan bisa memutar semua pusaran di luar pendidikan. Contohnya umpamanya pendidikan itu, kalau kita mau bertanya dari mana sumber dananya. Nah, kalau kita pelajari di zaman sepanjang sejarah kebesaran Islam, ya kan? Saya pastikan Ustaz bahwa tidak ada Kementerian Pendidikan di sepanjang kekuasaan Islam itu. Bahkan muslimin sudah punya kekhilafahan, punya imaroh, punya kesultanan segala macam. Tapi Kementerian Pendidikan itu nggak ada. Gitu. Mungkin kita agak terlewat ya. Kita pikir biasa aja, nggak ada. Kementerian lain ada, tapi pendidikan itu yang saya tahu sampai hari ini tidak ada. Kenapa? Bukan masalah ada nggak ada sebenarnya. Bahwa urusan pendidikan itu urusan muslimin. Kita sebagai masyarakat muslim itu mengurusi sendiri generasi kita. Bukan negara lepas tanggung jawab, enggak. Cuma negara nggak akan kuat ngurusi pendidikan dengan semua pendanaannya. Nah sekarang semua kita nempel bersandar ke negara, ambruk negaranya Ustaz. Nggak akan kuat. Nah sehingga jadi pertanyaan, kalau gitu dari mana sumber dana muslimin? Nah itu yang akan menyebabkan pendidikan itu saat memutar berbagai pusaran termasuk ekonomi. Saya kasih contoh paling real Ustaz. Ini saya mohon maaf sebesar-besarnya, tapi ini kalimat bukan kalimat saya. Saya minjem kalimat teman saya yang beliau itu lulusan Mesir, Ustaz. Lulusan Mesir. Tapi ini saya pinjam dari beliau kalimat ini ya. Kemudian apa ya Ustaz ya? Tapi sesungguhnya ada disertasi S3 Ustaz. Itu sebenarnya membenarkan kalimat itu, cuma lebih detail. Cuma kalau saya bicara disertasi S3 kan ketebelan nih. Itu ada disertasi S3 Masya Allah, nanti bisa dibaca saat penulisnya namanya Dr. Ibrahim Al-Bayyumi. Itu tentang masalah beliau menghubungkan antara wakaf dan politik di Mesir. Nah teman saya punya kalimat lebih ringkas. Kalimatnya gini Ustaz, negara Mesir hari ini masih bisa hidup bergagah itu karena memakai hasil wakaf produktifnya Al-Azhar. Masya Allah. Masya Allah. Kalau mau detailnya baca di buku
disertasi S3 itu. Artinya apa, Zat? Karena muslimin begitu mengurusi kayak Al-Azhar berdiri. Sampai hari ini gagah berdiri. Ya kan? Tapi kan disayangkan tadi, harta-harta itu ketika diurus negara pada nggak balik sebagiannya bisa. Itu sayang sekali kan. Padahal dulu pendidikan itu bisa menyumbang ke negara saking banyaknya harta wakaf produktif yang diberikan oleh masyarakat muslim ke lembaga pendidikan. Masya Allah, berkah wakaf Ustaz. Nggih. Nah itu saja, Zat. Itu saja. Itu kalau itu saja kita dorong tuh, ya kan? Itu Masya Allah. Ya kan? Betapa kita akan menghidupkan banyak sekali bab syariat. Nah, gitu sih, Zat. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya dan ilmunya. Barakallahu fikum.